Hai teman-teman mahasiswa, kita berjumpa pada sesi kedua tutorial online mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada sesi pertama kita sudah belajar tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu masih tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Namun pada sesi ini kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan manusia, yang mana materi ini dapat teman-teman semua baca pada BMP Modul 1 Kegiatan 2 mulai halaman 1.22 sampai 1.38. Adapun tujuan perkuliahan ini, setelah mengikuti tutorial online pada sesi kedua, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. 2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Nah, pada sesi 2 ini Anda akan belajar tentang teori dasar perkembangan seperti teori psikososial dari Erikson, kemudian teori konstruktivisme dari Piaget, kemudian teori sosiocultural dari Vygotsky, yang keempat ada teori belajar sosial dari Bandura, dan yang kelima ada teori sistem ekologi yaitu dari Bronfenbrenner. Oke, teman-teman, kita mulai dengan teori yang pertama, yaitu teori psikososial Erik Erikson. Teori ini mengatakan bahwa kerangka kerja yang menggambarkan perkembangan manusia melalui 8 tahapan psikososial yang berbeda, yang mana ini semua melibatkan tantangan dan konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat dan optimal. Nah, kedelapan tahap tersebut meliputi yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian tahap kedua, yaitu tahap otonomi versus ragu, usia 1 sampai 3 tahun. Dan tahap ketiga, yaitu inisiatif versus rasa bersalah, usia 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya, tahap keempat ada kompetisi versus rendah diri, yaitu dimulai dari usia 0 sampai 12 tahun. Kemudian tahap kelima ada identitas versus kebingungan identitas. Tahap keenam ada intimitas versus isolasi, yaitu fase early adulthood. Kemudian tahap ketujuh itu adalah bangkit versus stagnasi. Kita sebut biasa dengan middle adulthood. Kemudian tahap yang ke-8 atau yang terakhir yaitu integrasi ego versus keputusasaan. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak itu menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka melalui interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan sosial. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama yaitu tahap perkembangan sensori motor, kemudian yang kedua yaitu tahap perkembangan praoperasional, yang ketiga tahap perkembangan operasional konkret, dan yang keempat adalah tahap perkembangan operasional formal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teori yang ketiga ya teman-teman, yaitu teori sosiocultural menurut Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky merupakan salah satu kerangka kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia. Maksudnya itu teori sosiocultural itu merupakan salah satu kerangka kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia. Lev Vygotsky sendiri itu merupakan seorang psikolog dan filsuf asal Uni Soviet yang mengembangkan teori sosiocultural ini. Nah, teori ini menekankan pada peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perkembangan kognitif dan psikososial dari individu. Oke, itu adalah teori sosiocultural menurut Vygotsky. Next, kita akan membahas teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, teori pembelajaran sosial itu adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, terutama dengan memperhatikan, meniru perilaku orang lain. Nah, teori ini juga dikenal dengan nama teori pembelajaran observasional atau teori pembelajaran sosial kognitif. Oke.
Kita lanjut ke teori yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Teori yang keempat yaitu teori sistem ekologi menurut Bronfenbrenner. Nah, Bronfenbrenner sendiri dikenal sebagai model ekologi pengembangan manusia Bronfenbrenner. Jadi teorinya sistem ekologi Bronfenbrenner ini lebih dikenal atau sering dikenal dengan nama model ekologi pengembangan manusia Bronfenbrenner. Nah, teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog Amerika Ukraina yang bernama Uri Bronfenbrenner. Nah, teori ini mencoba untuk memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan individu dari berbagai tingkatan dan sudut pandang. Nah, teman-teman, itulah sedikit cuplikan atau sedikit ulasan terkait teori-teori yang akan kita pelajari pada sesi ini. Untuk materi selengkapnya, teman-teman semua bisa membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar pengembangan, kemudian mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online, kemudian teman-teman juga harus mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial online. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk lebih memahami tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Kemudian bagi teman-teman yang belum memiliki buku BMP versi cetak, teman-teman bisa membaca versi digitalnya melalui RBV atau ruang baca virtual. Nanti ada linknya ya di sesi 2 ini, yaitu di pustaka.ut.ac.id/ruang baca gitu aja. Oke teman-teman, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya yaitu sesi ketiga. Silahkan dikerjakan. Jika teman-teman belum selesai diskusi pada sesi pertama, ayo segera dikerjakan agar tidak menumpuk. Semangat teman-teman semua, semoga sukses selalu membersamai kita.